Berdasarkan data WHO, sebanyak 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Ini setara dengan 1 orang meninggal setiap 40 detik. Survei Our World in Data menyatakan, tahun 2017, angka bunuh diri di Indonesia berada di angka 3,07 orang per 100.000 penduduk. Dengan total penduduk Indonesia 262 juta jiwa di tahun 2017, maka terdapat 8.043 orang meninggal karena bunuh diri. Hai teman-teman semuanya. Teman-teman pasti sudah melihat di awalan tadi bahwa betapa mirisnya kasus bunuh diri di negara ini. Maka dari itu, pada video dan kesempatan kali ini, kami ingin mewawancarai beberapa orang terkait dengan hal bunuh diri, sehingga kita dapat mengetahui pandangan-pandangan bunuh diri dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bunuh diri itu cara yang cepat buat kabur dari masalah, dan salah juga sih. Menurut saya bunuh diri adalah orang yang menyiksa dirinya sendiri hingga bisa menyebabkan suatu keadaan yang fatal dan menyebabkan kematian. Kalau bunuh diri itu nggak ada maknanya, sama dengan meninggalkan hidup. Ya, nah pertanyaannya adalah apa itu bunuh diri? Bunuh diri itu berarti seperti yang saya sudah bilang tadi, itu tindakan konyol. Karena hanya yang bisa mengambil hidup ini adalah Dia yang memberi kehidupan atau Tuhan sendiri. Menurut saya bunuh diri itu kayak pilihan orang yang sudah terjebak gitu loh. Jadi orang kayak merasa nggak bisa lagi lari dari yang mereka hadapi. Dan sayangnya mereka kemudian memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Ini di akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian juga, terutama di negara-negara maju. Bunuh diri ini satu tindakan dosa. Karena apa? Karena kita membunuh kehidupan yang sudah Tuhan beri gitu. Itu satu perbuatan dosa. Bunuh diri itu paling ya satu, itu kurang perhatian pasti, terutama dari orang tua. Mungkin dikuncilin temen juga ya. Kedua tuh mungkin dibully dari sekolah, teman-temannya kayak banyak ngejek, banyak jelek-jelekin gitulah. Ketiga tuh pasti ada masalah, nggak mungkin ada masalahnya tuh yang dia tuh nggak mau nyelesain, sampai akhirnya tuh dia mutusin buat bunuh diri. Faktor orang bunuh diri bisa menyebabkan karena pertama dia stres, karena pikiran, kedua karena dia kecewa, karena jatuh cinta dia gagal. Banyak faktor yang menyebabkan dia bunuh diri. Faktor-faktor orang bunuh diri yang paling berpengaruh ialah faktor sosial. Ya, karena saya orang sosial, saya akan bilang faktor sosial. Misalnya hubungan seseorang dengan orang lain. Ya, bisa juga karena masalah kepribadian, tetapi selalu berhubungan dengan orang lain. Maka alasan orang bunuh diri itu karena apa? Orang putus asa, ya, akan jalan keluar yang sudah ditempuh, tetapi tidak pernah ada selesai. Bunuh diri ini pencetusnya ya, faktor-faktornya banyak sebenarnya. Tapi yang paling mendasar adalah citra diri yang rapuh. Citra diri itu apa sih? Citra diri itu gambar diri kita yang kita mengerti siapakah diri kita yang sebenarnya. Nah, pada waktu itu rapuh, ketika ada masalah, ada tekanan, nah itu bikin orang bunuh diri. Itu pertama. Kedua itu hubungan dengan keluarga yang rapuh, dengan orang tua, dengan famili ya, saudara gitu, rapuh, kering. Bersama sih, hidup bersama sih, tapi hubungannya hanya lip service, hanya di permukaan aja gitu. Mereka nggak bisa curhat, nggak bisa sharing gitu. Akhirnya hubungan itu kering dan mereka nggak punya temen buat buka masalah, buat sharing, tukar pikiran, akhirnya buntu gitu. Itu penyebab kedua.
Penyebab ketiga problem yang nggak terselesaikan. Penyebab keempat konflik. Penyebab kelima tekanan. Penyebab keenam obat-obatan terlarang. Nah, Ya sebisa mungkin bantuin lah, ya sebisa kita ya. Maksudnya kalau mereka bener-bener mau dan kita udah nyoba nyegah itu, menurut aku ya itu biarin aja. Soalnya takutnya mereka tuh makin stres gitu loh. Mereka nggak jadi, mereka jadi benci kita gitu loh. Tapi kalau misalkan orang luar, sebenarnya tergantung keberanian kita juga sih. Mungkin ada saatnya orang mau bunuh diri, kita nggak berani deketin gitu loh. Tapi sebisa mungkin ya coba deketin aja. Kita coba tenangin, tapi kita juga pikirin kata-kata kita, jangan bikin dia kesinggung gitu loh. Yang akan saya lakukan yang pasti menghalangi dia, mencegah dia supaya jangan melakukan bunuh diri, dan kita nasihati dia, kita tanya dia apa penyebab dia bisa melakukan hal seperti itu, dan kita bantu jalan keluarnya. Ya pasti, karena apa? Segala sesuatu ada jalan keluarnya. Tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Jadi ketika berhadapan dengan orang yang mau bunuh diri, saya akan bilang segala sesuatu itu ada jalan keluarnya. Ya, nggak ada yang nggak ada jalan keluar. Karena itu, tolong jangan bunuh diri. Tetapi kalau orang itu mau bunuh diri, itulah keputusan dia. Kalau secara normatif artinya secara teoritis ya seharusnya dibantu kan. Tapi apakah saya mengambil keputusan itu kayaknya agak susah ya. Karena saya kan cenderung melihat bahwa setiap orang tuh punya urusan masing-masing kan. Pengennya membantu tapi kalau takutnya nanti dia malah melompat gitu kan dan lain sebagainya. Kayaknya susah sih. Mungkin walaupun saya tahu saya harus membantu gitu kan, tapi kalau itu orang yang tidak saya kenal, saya nggak tahu. Saya kayaknya pertanyaannya sulit ya, apa itu bunuh diri. Ya hal yang diperdebatkan orang dari awal kehidupan sampai sekarang kan, itu bunuh diri kan. Apakah layak dilakukan atau tidak? Apakah salah atau tidak? Apakah berdosa atau tidak? Semua agama kan mengecap bahwa bunuh diri itu kan salah kan. Mereka yang bunuh diri, agama apapun, menyatakan bahwa mereka yang bunuh diri apa istilahnya, dalam tanda kutip akan selalu sengsara. Kalau dalam agama Buddha, saya sedikit tahu tentang agama Buddha, manusia itu kan makhluk paling tinggi, terlahir menjadi manusia itu kan kesempatan yang langka gitu kan. Jadi kalau dia bunuh diri itu kan membuang kesempatan yang langka, maka hukumannya kan dia akan reinkarnasi di alam yang lebih rendah dari manusia itu. Itu pun kalau terlahir kembali, kalaupun tidak ya akan bergentayangan. Dalam agama Katolik pun kan juga dianggap dosa yang sangat besar, dosa yang tidak terampuni dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sisi medis secara psikologi itu kan, kita bisa bertanya kenapa orang itu bunuh diri gitu kan. Ini kebetulan buku yang saya baca itu tentang apa sih alasan untuk tetap hidup itu. Kebetulan yang mengarang juga pernah mencoba untuk bunuh diri, tapi dia bisa bertahan untuk hidup. Jadi menurut saya bunuh diri itu kayak pilihan orang yang sudah terjebak gitu loh. Jadi orang kayak merasa nggak bisa lagi lari dari yang mereka hadapi, dan sayangnya mereka kemudian memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Jadi sih pernah ya, itu kebanyakan kasusnya sih SMP sih ya, atau SD gitu lupa. Pernah cutting sini nih, ini mungkin masih ada bekasnya tapi nggak terlalu kelihatan. Terus pernah hampir kepikiran kayak itu, posisinya tuh lagi berdiri di atap gitu, kayak pernah kepikiran ini apa gua lompat gitu ya. Tapi akhirnya ya kepikirannya kayak hidupnya cuma sekali gitu, kenapa kita nggak coba jalanin dulu, coba kelarin aja masalahnya walaupun susah gitu loh. Saat ini saya selalu berpikiran positif
Dan sampai hari ini, puji Tuhan, hidup saya baik-baik saja dan saya tidak menemukan sesuatu yang ingin saya lakukan untuk bunuh diri. Kecewa dengan hidup pasti, tapi kita harus ambil dari sisi positifnya. Kalau kita selalu ambil dari sisi negatifnya, kita akan selalu kecewa, dan ujung-ujungnya ya bunuh diri itu tadi. Belum pernah. Karena saya orang yang selalu berpikir segala sesuatu ada jalan keluar. Ya, hidup tuh kan karunia dari Tuhan kan. Jadi kalau misalkan kita bunuh diri tuh sama aja kayak kita menyia-nyiakan karunia dari Tuhan gitu loh. Terus bunuh diri tuh juga sama aja kayak kita ngebunuh orang, jadi sama-sama ngelanggar gitu loh. Bunuh diri dalam agama itu yang pasti dosa, karena tidak boleh melakukan bunuh diri. Apapun itu agamanya mengajarkan untuk tidak melakukan bunuh diri. Agama Katolik itu kan bunuh diri itu kan tidak disetujui atau tidak tidak dikehendaki, ya. Karena apa? Dalam agama Katolik prinsipnya sama, yang bisa mengambil nyawa adalah Tuhan. Karena itu saya sepakat dengan agama saya yang menentang bunuh diri. Agama kan mengecam bahwa bunuh diri itu kan salah. Mereka yang bunuh diri, agama apapun, menyatakan bahwa mereka yang bunuh diri dalam tanda kutip akan selalu sengsara. Kalau dalam agama Buddha, saya sedikit tahu tentang agama Buddha, manusia itu kan makhluk paling tinggi, terlahir menjadi manusia itu kan kesempatan yang langka gitu kan. Jadi kalau dia bunuh diri itu kan membuang kesempatan yang langka, maka hukumannya kan dia akan reinkarnasi di alam yang lebih rendah dari manusia itu pun kalau terlahir kembali. Kalaupun tidak, ya akan bergentayangan. Dalam agama Katolik pun kan juga dianggap dosa yang sangat besar, dosa yang tidak terampuni dan lain sebagainya. Bunuh diri perbuatan yang Tuhan larang, yang Tuhan benci. Karena kalau saya menganut Kristen, ada satu hukum yang pertama dan utama, ya, yang kedua. Yang pertama kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kata kepercayaan saya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi diri kita juga, baru kita bisa mengasihi orang lain gitu. Jangan pernah menyakiti diri sendiri, jangan pernah tidak mengasihi diri sendiri, itu salah. Jadi harus mengasihi, merawat, menjaga, bertanggung jawab sama diri sendiri gitu, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Itu hukum yang harus dijalankan. Dalam agama Katolik, bunuh diri seperti segala jenis pembunuhan sangatlah dilarang. Tindakan bunuh diri dianggap mengambil hak dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hidup, maka yang berhak untuk mengambilnya hanyalah Tuhan sendiri. Menurut KHK 1983 yang sedang berlaku sekarang, tidak ada hukuman apapun terhadap seorang pelaku bunuh diri. Tetapi, di hukum kanonik yang lama, seseorang yang melakukan bunuh diri tidak boleh dikuburkan di pemakaman Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa bunuh diri adalah sebuah dosa berat, dosa yang akan membawa ke neraka. Bunuh diri adalah pelanggaran perintah kelima, jangan membunuh. Tetapi, bunuh diri yang seringkali disebabkan oleh faktor psikologis, tekanan sosial atau gangguan kejiwaan, dapat meringankan beratnya dosa itu. Sehingga, gereja mengajarkan bahwa kita tidak boleh putus asa akan keselamatan orang tersebut. Bisa saja dia menyesal beberapa detik sebelum meninggal.
Teman-teman, di dalam hidup ini kita nggak harus selalu kuat, karena setiap orang pasti dipertemukan dengan masalah yang bikin lelah dan capek. Nggak apa-apa ngeluh, tapi ingat ya, kalian harus bangkit lagi. Teman-teman tahu gak sih kalau Tuhan itu punya rancangan kehidupan yang baik dan cerah buat anak-anaknya, termasuk buat aku dan kalian. Memang di dalam hidup ini seringkali kita jatuh, terpelosok ke dalam masalah-masalah yang membuat kita menjadi down dan membuat pikiran kita menjadi negatif serta buruk. Tapi teman-teman sadar gak? Ketika kita sedang sedih, Tuhan tuh selalu ada loh buat kita. Tuhan selalu tarik tangan kita untuk kembali berdiri dan kokoh. Tetapi seringkali kita mengabaikannya. Kita mengabaikan pertolongan Tuhan karena keegoisan diri kita dan pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi teman-teman, ayo kita lebih mendekatkan diri kita ke Tuhan dan harus selalu percaya bahwa rancangan Tuhan akan indah pada waktunya.